kembali bersama kami. Tadi menarik kita bicara mengenai penindakannya begitu ya. Ini Pak Arman dan tim kepolisian juga sudah galak gitu terhadap penangkapan yang bahkan ditembak mati. Bahkan Kepala BNN sendiri mengatakan tegas siap tembak di tempat kalau memang para pengedar terutama ya para bandar. Tapi kemungkinan setelah itu ketika pengadilan segala macam ini ada kekecewaan juga nggak sih kadang nih sebagai sesama aparat mungkin aparat penegak hukum gitu ya. Tapi ada kekecewaan nggak sih karena kok ya cuma segini gitu. Kemudian di lapas pun akhirnya sekarang juga banyak para pengedar yang mengendalikan justru dari lapas. Ya, penindakan secara keras dan tegas memang sudah kita lakukan dan itu juga sudah melalui perintah Pak Presiden kepada kita. Dan tahun ini sudah ada puluhan yang ditembak, yang meninggal dunia dan yang luka. Kita tidak hitung, tapi kalau yang meninggal dunia sudah puluhan. Namun ternyata bahwa para bandar ini dan para pelaku ini tahu mereka bahwa itu resikonya mati. Kalau bertemu dengan aparat, apalagi melakukan perlawanan. Nah kalau buat kita melarikan diri itu sendiri sudah bentuk perlawanan. Mereka pun tahu bahwa kalau misalnya tertangkap, hukuman yang paling ringan 4 tahun. Kemudian yang paling berat hukuman mati. Nah, cuma permasalahannya hukuman sudah dijatuhkan, bahkan sudah putus dan inkrah. Nah itu tadi, tidak dilaksanakan. Bahkan saat ini ada terpidana yang sudah divonis mati 2 kali, tapi tidak dilaksanakan. Nah ini barangkali terkait dengan efek jera kemudian masyarakat ini terutama para pengedar juga dan konsistensi kita ya dan kita juga harus konsekuen. Kalau memang itu sudah diputus vonis dan itu berdasarkan hukum positif di negara kita, satu-satunya menurut saya laksanakan eksekusi ya apapun ceritanya. Bayangkan jika kami juga yang di lapangan ragu-ragu melakukan itu. Ada yang sudah divonis, tinggal melaksanakan dengan dalih A, B, C, D tidak dilaksanakan. Nah bayangkan kalau kami di lapangan dengan dalih A, B, C, D, kemudian kami tidak melakukan tindakan, bahkan kemungkinan akan menyerang kami sendiri dan berbahaya buat anggota. Jadi ini sebenarnya pilihannya sama. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita, ya salah satunya kelemahan kita begitu. Kalau sudah diputus divonis hukuman mati, ya tidak ada kata lain, laksanakan. Itu supaya tujuan hukum itu tercapai. Salah satu itu adalah membuat jera para pelaku. Dan hukuman ini dilaksanakan supaya yang lain tidak melakukan. Di situ juga ada efek prevention, gitu. Nah kalau kita biarkan orang pikir gitu-gitu aja, di dalam bisa main lagi. Banyak. Karena uangnya kan juga sangat menggiurkan gitu sehingga akhirnya ada oknum-oknum aparat yang kemudian di rutan misalnya yang tertarik juga menjadi kurirnya, menjadi pengawasnya begitu. Ya kita bisa lihat itu dari tindak pidana pencucian yang pencucian uang yang kita sudah lakukan. Itu uang kemana-mana. Dan pada saat ini kami juga tidak ragu siapapun yang terlibat. Tindak tegas. Kita akan tindak tegas. Kita perlakukan dengan hal yang sama. Mungkin sebentar lagi ada juga yang akan kita lakukan. Penindakan terhadap seorang yang semestinya melakukan pemberantasan terhadap narkoba justru terlibat menerima hasilnya. Nah itu kita akan kenakan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang ya. Baik Pak Musti, ini sebenarnya kalau dilihat seberapa efektifnya gitu kalau tadi dikatakan bahwa ketika sudah ada vonis ya langsung saja dieksekusi. Ini kalau tidak akan mengundur-undur dan memang apakah juga kemudian ya masyarakat berpikir para pengedar, para pelaku narkoba ini ya sudahlah ini kan cuma segini aja istilah uang bisa hukum bisa dibeli begitu di Indonesia. Ya, inilah masalah yang kita hadapi. Ketegasan kita dalam menegakkan hukum itu yang memang sangat dipertanyakan. Kalau saja kita misalnya para hakim udah memutus berapapun hukumannya langsung dilaksanakan, saya kira itu akan sangat memberi efek jera bagi masyarakat. Tapi sekarang kan
bandar narkoba aja yang udah udah divonis hukuman mati, ya tinggal aja di situ. Akhirnya dia pikir saya tidak mungkin ini lagi mengedarkan, dari lapas dia mengedarkan. Nah, itulah fakta yang kita hadapi sekarang. Persoalannya setelah kita akan mengakhiri tahun 2017, apakah tahun 2018 akan ada perubahan atau ya seperti begitu-begitu saja. Nah, kalau begitu kan kita sudah lihat hasilnya terus bertambah yang mengonsumsi dan menjadi pengedar, kemudian bandar narkoba. Ya akhirnya apa? Yang rugi kan bangsa ini. Kalau bangsa ini kita cintai, maka sesungguhnya mereka yang merusak bangsa ini apapun juga alasannya mesti dihabisi gitu. Itulah sesungguhnya yang bisa memperbaiki. Tapi kita sekarang ketika masuk di era reformasi ini kan kita terus berteriak HAM. HAM itu menurut saya kalau merugikan bangsa ini, kita mengutamakan yang untuk penyelamatan bangsa ini. Jadi kalau menurut saya ya, kalau kita bicara tiap hari HAM terus bangsa ini rusak, apa itu yang ingin kita capai? Sekali lagi ini kita menghadapi perang candu untuk merusak bangsa ini, dan yang dirusak adalah generasi muda. Sadarlah bangsa ini, sadarlah para pemimpin ini. Kunci ini pemimpin, Pak. Kalau pemimpinnya lemah, lembek, nggak bisa, Pak. Yang rugi itu bangsa ini, negara ini hancur, Pak. Jadi pemimpin itu kalau jadi pemimpin harus tegas, Pak. Dan tentu tidak ngawur, ada dasar-dasar hukum yang menjadi pegangan hingga selamat bangsa ini. Dan saya kira kita berkewajiban semua. Baik. Jadi kalau bicara mengenai narkoba, ini harus dari hulu sama hilirnya begitu ya, Bang Azhar ya. Artinya dari hulu sampai hilir harus dikepung begitu untuk bisa mengatasi masalah narkoba. Saya senang sekali yang terakhir yang saya tunggu. Jadi begini, Pak. Presiden sudah dua kali memerintahkan seperti 2015, 2016 ya. Tapi masih ada saja pihak-pihak yang tidak mengindahkan. Apa yang disampaikan Presiden itu betul-betul untuk menyelamatkan bangsa. Ya karena tadi betul kejahatan ini tidak hanya sekedar kejahatan komersil, tidak. Ini kejahatan betul-betul kejahatan luar biasa. Ya, terorganisir, dia profesional, dia sistematis, dia menghancurkan anak-anak bangsa ini. Ya, satu itu. Kedua, saya melihat ada penegakan hukum yang setengah-setengah. Ya, saya tidak katakan yang tadi ya. Itu antara lain nih Pak ya. Antara lain seperti eksekusi hukuman mati. Kami sudah teriak-teriak ini. Kami mengikuti ya, masih ada 47 ini. Angkanya nggak tahu sekarang tambah 1 lagi 48 gitu. Ini sudah hukuman mati, sudah inkrah, harusnya sudah dilaksanakan. Dulu 18 kan ya, 18 Pak ya. Selesai katanya kloter 3. Kita tunggu kloter 4. Sudah berapa tahun kok begini? Ini ada apa? Tapi tidak pernah ada jawaban resmi, ya. Sehingga seolah-olah kita katakan presiden yang lemah, padahal presiden sudah keras sekali. Presiden tidak mungkin tiap hari nanya-nanya terus soal ini kan, gitu. Nah itu satu. Apakah undang-undangnya harus dirubah atau bagaimana? Sudah nggak, kita sampai habis kehabisan akal ini. Satu lagi saya ingin katakan, dulu Malaysia juga begitu, tapi dia keras. Singapura dia keras tuh. Dulu Malaysia lari ke Indonesia ya? Belum. Dulu Filipina masih jalan terus dia. Datanglah ini Pak Duterte yang baru kan habisin. Lari dari Indonesia. Mengapa di sana sukses? Karena seluruh rakyatnya, seluruh apartemen mendukung Duterte. Jadi persetan dengan HAM segala macam. Di sini harusnya lebih dari itu karena di sini korbannya lebih banyak. Kita bukan melihat pada kejahatan, korbannya lebih banyak dan calon-calon korban juga banyak. Karena dia sekarang ini kita ingin membendung lah, mencegah calon-calon korban, ini anak-anak bangsa yang ke depan, Pak. Kalau sudah terkena itu tinggal dua, apa dia mati, apa dia sembuh, ya. Apa dia kembali syukurlah. Tapi yang belum ini bisa ikut-ikutan, bisa tidak. Nah, ini jangan sampai. Nah, ini tugas kita semua. Kita semua teriak-teriak di luar, tapi kita tidak ada usaha tadi saya katakan. Perintah presiden dilaksanakan, ya. Ini insubordinasi Pak ya dilaksanakan Pak ya. Ya kan harusnya kan begitu. Kok tidak dilaksanakan? Presiden loh. Ya, jadi saya pikir ini satu hal yang makanya semua masyarakat marahnya di sini sebetulnya. Baik, nanti mungkin kita melihat bagaimana di 2018 begitu seperti apakah juga ditemukan pemain-pemain baru, modus baru, model baru gitu ya, atau cara-cara penyelundupan yang baru juga yang ditemukan oleh BNN. Kita akan kembali usai pariwara, tetaplah bersama kami.